Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Dan tentunya kami harapkan para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, atau dengan tema Bekal Muslim ya, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya, bersama Ustadz kita Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah taala, yang guru kita ini merupakan wakil ketua merangkap anggota maksud kami dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri taulan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan senang sekali Ustaz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan marhaban. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Masya Ya Allah. Allah. Kemarin rasanya baru safar Ustaz ya, dari Jogja ya. Betul. Masya ada Allah. acara. Sekarang sudah di Jember kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat Masya semuanya. Allah. Bagaimana antum sehat ya? Sehat alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Wafik Sudah barak. hadir bersama kami di Ahlan studio Ustaz. marhaban. Jazakumullah Ahlan khairan. marhaban. Ya, demikianlah Ustaz, alhamdulillah dalam keadaan baik pemirsa, dan tentunya senantiasa kita doakan para asatizah kita, guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada guru-guru kita kesehatan, umur yang berkah, agar senantiasa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan pemirsa, kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, di antaranya ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, kemudian ada Radio Gema FM Bontang, ada Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, ada Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tenggaran, dan Radio Mas FM Sragen. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya tentunya dalam menyebarluaskan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz dengan bertanya secara langsung melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087, dan tentunya dengan tema Bekal Muslim, Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya. Dan kita minta Ustadz untuk menyampaikan nasihat pembuka Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, tidak terasa hari terus bergulir, dan sesaat lagi kita akan sampai pada satu momentum yang itu merupakan momentum mulia umat Islam, yaitu Idul Adha, yang diawali dengan adanya Asyru Dzul Hijjah. Asyru Dzul Hijjah ini merupakan hari yang sangat istimewa, ya. Karenanya pada hari-hari ini, pada hari Asyru Dzul Hijjah itu, kita semuanya kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya dengan puasa hari Arafah pada tanggal 9. Dan sebagian ulama lain mengatakan bahwa juga dianjurkan untuk puasa pada hari-hari sebelumnya, selama tanggal 1 hingga tanggal 9 Dzulhijjah. Dan pada hari tersebut terdapat hari yang paling mulia, yaitu hari Arafah. Karenanya selagi masih ada waktu untuk mempersiapkan, ada kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan keuangan kita untuk berkorban. Ada waktu untuk mencari hewan korban, memilih yang terbaik. Dan juga merencanakan bersama keluarga bagaimana nanti ketika Idul Adha itu tiba, di mana kita akan memotong hewan korban, dan siapa saja yang akan kita ajak untuk terlibat dalam menyelenggarakan
penyembelihan hewan korban kita. Dan perlu diketahui bahwa keterlibatan kita dalam prosesi penyembelihan hewan yang kita korbankan itu bagian dari ibadah. Sebagian orang mengira bahwa berkorban itu sekedar mengirimkan, membelikan hewan yang dikorbankan. Tidak, bukan hanya sebatas itu. Dahulu Nabi SAW menyembelih dengan tangan beliau sendiri langsung. Padahal beliau tidak kekurangan SDM yang bisa mewakili beliau. Namun ketahuilah bahwa udhiyah, menyembelih hewan korban itu adalah ibadah, sehingga bila Anda menunaikannya secara langsung, maka tentu pahala Anda akan lebih sempurna. Sebagaimana hikmah dari menyembelih hewan korban juga semakin banyak Anda rasakan. La yanalallahu luhumah wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum. Yang Allah dapatkan itu bukan darah ataupun dagingnya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Sebagaimana dalam Idul Adha, bahwa dalam Idul Adha bukan sekedar dagingnya terdistribusikan, Anda ikut makan atau banyak yang merasakan daging korban Anda, bukan sekedar itu. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana Anda dengan Idul Adha itu, dengan menyembelih korban itu, Anda membulatkan, menyempurnakan, memupuk subur iman, takwa yang ada dalam diri Anda. Sekali lagi, mari kita camkan, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Darah dan dagingnya, daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan Anda dengan menjalankan perintah, meninggalkan larangan, siap mengorbankan apapun yang Anda miliki demi apa? Demi menggapai keridhaan Allah SWT. Itulah takwa. Itulah takwa. Sehingga ketika Anda menyembelih, semua orang tidak ingin kotor tangannya, pakaiannya. Semua orang juga merasa iba hewan itu dipotong, disembelih, akhirnya mati. Tetapi ketika itu adalah ketaatan, itu adalah ibadah, sehingga Anda melakukannya bukan karena Anda sadis haus darah, tetapi karena Anda membuktikan bahwa Anda adalah hamba Allah. Anda mengorbankan hewan ternak yang Anda beli dengan biaya mahal, atau mungkin yang sudah Anda rawat sekian lama. Semua itu dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, sebagai ekspresi bahwa Anda siap berkorban, mengorbankan harta yang Anda cintai. Sebagaimana yang diisyaratkan dalam ayat lain, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidaklah sampai, tidak akan bisa menggapai ketakwaan, kebajikan yang sempurna sampai kalian rela dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, membelanjakan, menginfakkan sebagian dari harta yang kalian cintai. Karenanya kaum muslimin dan muslimah, mari kita edukasi. Dan banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan Idul Adha. Ini adalah momentum di mana kita mempersiapkan diri. Salah satunya, kalau Anda ingin berkorban, maka Anda harus mempersiapkan diri dengan tidak memotong kuku ataupun rambut sejak terbitnya hilal, bulan yang menandai datangnya bulan Dzulhijjah, hingga hewan korban Anda disembelih. Salah satu hukum hewan Idul Adha adalah Anda menyembelih, mempersiapkan hewan ternak yang sesuai dengan kriteria. Telah cukup umur, bukan hewan yang cacat, bukan hewan yang penyakitan atau kurus. Salah satu hukum yang Anda perlu ketahui, Anda persiapkan sejak dini, bahwa Nabi SAW menganjurkan kita untuk memakan, menyantap sebagian hewan korban yang daging hewan korban yang kita sembelih. Kulu wa tasaddaqu wa dakhiru, makanlah kalian, kemudian sedekahkanlah sebagian dan simpanlah sebagian lagi. Di antara hukum yang patut Anda ketahui, ketika Anda menyongsong datangnya 10 Dzulhijjah atau hari Idul Adha, bahwa momentum waktu penyembelihan hewan korban itu sah untuk Anda lakukan, untuk Anda sembelih bila itu disembelih setelah Anda menunaikan sholat Idul Adha. Ya, sehingga Anda harus antisipasi bahwa hewan korban Anda tidak disembelih sebelum Anda sholat.
Tapi upayakan bahwa hewan Anda betul-betul disembelih setelah sholat Idul Adha. Dan salah satu hukumnya, dan ini mungkin yang terakhir yang saya sebutkan pada kesempatan ini, bahwa hewan yang halal untuk atau sah dikorbankan adalah hewan ternak. Hewan ternak ya, yaitu sapi, kerbau, kambing, ataupun onta. Adapun ayam dan yang sejenis, ikan atau yang lainnya, maka itu tidak disebut dengan bahimatul an'am. Maka itu tidak sah. Walaupun kalau memang Anda bersedekah dengan seekor ayam, Anda mendapatkan sedekah biasa, pahala sedekah biasa. Adapun Idul Adha, menyembelih hewan korban itu bukan sekedar sedekah biasa, tetapi itu sedekah yang spesial. Sedekah yang spesial. Sampai-sampai Nabi SAW menekankan pentingnya berkorban pada Idul Adha. Beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna masjidan atau musallana." Siapapun yang memiliki kelapangan namun dia tidak mengorbankan atau tidak ikut serta dalam berkorban, tidak berkorban dengan hewan ternak, maka hendaknya dia tidak ikut serta dalam sholat kami di lapangan atau di musalla. Ini sebagai hardikan. Karena tentu kaum muslimin idealnya akan tergugah keimanannya, terobsesi dengan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam yang siap bukan menyembelih seekor onta atau 1000 sapi, tidak. Bahkan sampai pun putranya yang semata wayang, putranya yang soleh, putranya yang beliau cintai, yang telah beliau nantikan sekian puluh tahun, tatkala diperintahkan Allah untuk dikorbankan, beliau siap melakukannya. Walaupun akhirnya setelah terbukti kesungguhan Nabi Ibrahim, kesiapan Nabi Ismail, kesiapan ibunya Hajar untuk mematuhi perintah Allah itu, ternyata Allah menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Karena memang yang Allah nantikan bukan daging atau darah yang mengalir, tetapi pembuktian akan ketakwaan kita yang siap mengorbankan apapun demi kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Ini sudah ada bergabung Ustaz penelpon, kita langsung Barakallah. sapa. Ada Ibu Indira di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ya, Ibu. Silakan Ibu. Izin bertanya ya, Ustaz. Ya. Ini berkenaan dengan hulul, Ustaz. Ya. Ya. Afwan, ini kalau di luar tema ya. Ya. Begini Ustaz, ini apakah kan yang anak ketahui, sependek yang anak ketahui itu hulul itu dihukumi dengan haram ya. Ya. Nah, ini dalam bentuk pemberian hadiah kepada guru. Dari wali murid ya kepada guru. Nah, apakah akan menjadi halal hukumnya apabila diizinkan oleh pihak sekolah atau yayasan? Baik. Hanya sih demikian Ustaz. Baik. Ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Al-ghulul atau kecurangan, korupsi itu memang suatu tindakan yang diharamkan. Namun kalau ternyata itu diizinkan oleh pemilik perusahaan, lembaga penyelenggara pendidikan, tentu itu suatu hal yang legal dan tidak sebagai bentuk kecurangan. Namun tentu orang yang berpikir sehat, orang yang profesional tidak akan membuka pintu tersebut. Kenapa? Akan menimbulkan sikap pilih kasih dan akan merusak keharmonisan antar dewan guru. Kenapa? Karena mungkin ada orang yang secara alami dia memiliki kelebihan, suaranya yang bagus, kemudian senyumnya yang manis, yang ramah, kemudian dia memiliki retorika, cara penyampaian yang bagus, ya, walaupun kadang kapabilitas keilmuannya rendah, sehingga disukai oleh anak-anak. Akhirnya anak-anaknya memuji sang guru, dan akhirnya orang tua memberi hadiah. Sedangkan guru yang mungkin lebih bagus, lebih disiplin, kurang disukai. Kenapa? Kedisiplinannya. Akhirnya menjadikan
anak sering mengadu ke orang tua sehingga menjadikan lembaga tersebut ya antar dewan gurunya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Tetapi bila memang ingin memberi hadiah akan lebih bijak bila hadiah itu diberikan melalui lembaganya, bahwa itu sebagai bentuk prestasi atas guru yang supel, guru yang misalnya berhasil menjadikan siswanya mencintai mata pelajarannya dan seterusnya. Ada kriteria yang tidak menjadikan ada kecemburuan sosial di antara guru dan juga tidak menjadikan guru itu bersikap tidak profesional, ya, melupakan, mengabaikan isi dan mementingkan kulit, ya. Mungkin kurikulumnya tidak diselesaikan, mata pelajarannya tidak disampaikan dengan seutuhnya, sehingga siswa merasa mudah dan akhirnya dia sering bercerita ngalor ngidul. Ya, ini perlu diantisipasi. Belum lagi nanti kalau hadiah itu dari sebagian siswa atau sebagian wali, menyebabkan pilih kasih santri atau siswa yang sering memberi, orang tuanya yang sering memberi, akhirnya mendapatkan perilaku yang berbeda dibanding santri yang orang tuanya atau dirinya tidak pernah memberi apapun kepada sang guru. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu Indira di Tangerang, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan alhamdulillah saat kembali ada yang bergabung ini saat telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Bismillah, semoga Allah merahmati para ulama, ustadz dan kaum muslimin. Amin. Ya. Ustadz, izin bertanya. Ya. Ayah kandung saya meninggal pada tahun 2019 Ya. dengan meninggalkan harta berupa rumah Gonogini Mm-mm. dengan ibu, 2 truk Gonogini juga dengan ibu, beberapa hektar sawah murni milik saya dan sejumlah uang tabungan. Mm-mm. Ketika beliau meninggal, anggota keluarga yang masih hidup yaitu ibu kandung, 1 adik kandung, 1 istri, 1 anak perempuan dan 1 anak lelaki. Mm-mm. Tetapi qadarullah sampai sekarang harta tersebut belum dibagi dan ibu kandung ayah sudah meninggal. Ya. Pertanyaannya, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian waris tersebut? Baik. Jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk hukum waris, idealnya ibu bertanya kepada Ustaz Nizar Sa'ad Jabal yang sesinya akan datang pada acara pada setelah ini, yaitu sejak pukul 6 ya. Namun tidak mengapa saya memberikan gambaran global bahwa idealnya warisan itu dibagi sejak pemilik harta meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, selesai mengurus jenazahnya dan membayar hutang-hutangnya, menjalankan wasiatnya, maka sisa harta itu dibagi kepada ahli waris. Karena itu adalah hak mereka. Kalau tidak segera dibagi akan muncul dampak-dampak yang bisa jadi akan menjadikan urusan itu semakin runyam. Mungkin ada kemudian sebagian ahli waris yang meninggal, sebagian ahli waris yang mungkin yang bercerai, sebagian ahli waris yang mungkin dalam kondisi kesusahan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau berdasarkan pertanyaan tadi, yang berhak menjadi ahli waris adalah ibu kandung dari sang ayah, si mayit, istri, dan anak-anaknya. Sang ibu kandung ayah yang meninggal tadi, si mayit, mendapatkan 1/6, ya. Istri mendapatkan 1/8, sedangkan sisanya dibagi kepada anak-anaknya. Anak laki-laki mendapatkan 2 bagian dibanding anak putri. Sehingga kalau tadi gambaran misalnya ada 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, maka sisa setelah diambil 1/6 dan 1/8, sisanya itu dibagi menjadi 4 bagian. Anak laki-laki mengambil 2 bagian, anak perempuan masing-masing mendapatkan 1 bagian. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada ibu hamba Allah di Kalimantan Selatan. Untuk detailnya mungkin nanti bisa ditanyakan kepada Ustadz Nizar Sa'ad Jabal. Ya, karena memang Ustadz membahas fikih praktis ilmu waris nanti pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bisa langsung nanti bertanya langsung kepada Ustadz. Ya,
Kembali kita Ustaz angkat penelpon Baik. yang sudah bergabung. Ini ada Ibu hamba Allah juga di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. begini, kalau kita bekerja di pegawai negeri misalnya Pak Ustadz, Ya. Iya. tapi kebetulan atasan kita misalnya dia dapat hadiah dari luar, dari perusahaan lain atau apalah itu kita juga nggak tahu apakah dari Ya. koleganya atau gimana, dapat hadiah misalnya umrah Ustadz, si Ya. atasan ini. Terus diberikannya ke kita Ustaz. Nah, sekarang yang saya tanyakan tuh, kita ini halal nggak bagi kita itu berangkat umrah itu? Karena kita kan dari atasan bukan dari orang Ya. luar. Baik Ibu. Ya, cukup Ibu. Cukup. Ya. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Secara prinsip, hadiah itu halal bagi bawahan. Yang itu merupakan bagian dari fasilitas lembaga atau fasilitas perusahaan ya ataupun institusi. Di mana institusi yang itu merupakan tanggung jawab ya, pengendalinya itu adalah unsur pimpinan, memberikan kebijakan bahwa mungkin itu bonus dari rekanan atau yang lainnya diberikan kepada salah satu bawahan yang mungkin memiliki prestasi atau yang sejenis. Maka semacam ini insya Allah tidak masalah. Adapun bagaimana pimpinan itu mendapatkan bonus tersebut atau fasilitas tersebut, maka itu sepenuhnya tanggung jawab pimpinan Anda. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Dan demikianlah kepada Ibu hamba Allah di Riau. Jazakallah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan Masya Allah kembali Ustaz ada penelpon ini yang Baik. bergabung. Ada Ummu Yodi di Riau, Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yodi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Begini Ustaz, Ya. nah kan usahanya jualan tahu. Ya. Tahu itu hampir setiap hari hitungannya kurang dari pabriknya. Contohnya, Ana pesan 5 papan yang seharusnya isinya per papan 112 Ya. kali 5, tapi cuma ada 530. Jadi kurang 30 biji. Nah, Ana komen kepada pabrik, kata bos mengiyakan karena jumlah tahu itu memang nggak mungkin bisa cukup pasti. Karena kadang jatuh di jalan, jatuh di penggorengan atau apa-apa, apalagi apa saja gitu. Ya. Jadi adalah kesepakatan dengan bos, katanya boleh kita menawarkan untuk kasih potongan setiap pembayaran 1 minggu sekali itu gitu, untuk kompensasi dari tahu yang kurang-kurang itu, Ya. Ustaz. Bagaimana Ustaz, bolehkah seperti itu? Baik. Ya. Sudah cukup Ibu? Ya udah Ustaz, Baik. syukron, jazakallah khairan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum muamalah perniagaan antara dua orang atau dua pihak, kalau ada kesepakatan atas kompensasi kerugian yang terjadi atau kekurangan stok barang yang terjadi, maka itu insya Allah tidak masalah. Rasulullah bersabda, al-muslimun ala syurutihim. Setiap kaum muslim atau orang muslim itu wajib memenuhi komitmen persyaratan yang telah disepakati dari mereka. Wa kullu sulhin jais. Dan setiap perjanjian atau kompromi, sulh, perdamaian, itu juga boleh alias halal untuk dijalankan selama tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada Ummu Yodi, jazakallahu khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada kami melalui line interaktif kami di 0331544687, dan sudah ada kembali Ustaz penelpon yang Baik. bergabung, ada Pak Jeffrey di Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Ustaz, Ya, silakan Pak Jeffrey. Ustaz, Ya, silakan Ya, Bapak. warahmatullahi. Silakan. Ustaz, saya mau nanya tentang bab kurban ini Ustaz. Ya. Baik, Bapak. Yang saya tanyakan, saya mau kurban dan sebelumnya juga saya alhamdulillah udah kurban. Ya. Cuman tahun ini rencana untuk atas nama anak saya. Mm-mm. Ya.
itu yang saya tanyakan Anaknya hukumnya. masih hidup atau sudah meninggal, Bapak? Oh, masih ada, masih hidup. Baik. Ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, mengenai bab puasa nih, Ustaz. Ya. Saya puasa Ramadan Lalu. yang ya. lalu. Mm-mm. Saya ada 2 hari uzur, jadi tidak puasa. Iya. Baiknya itu saya ganti fidyahnya atau saya ganti puasanya, Ustaz. Baik, Iya. Bapak. Sudah cukup, Bapak? Itu aja, Ustaz, pertanyaannya. Iya. Baik, barakallahu Terima fiik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Jeffrey ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik daya kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk yang pertama, dahulu Nabi SAW biasa menjelang Idul Adha itu membagi-bagikan domba kepada para sahabatnya untuk dijadikan sebagai hewan korban. Sehingga kalau hari ini kita membelikan hewan korban untuk suami atau untuk tetangga, saudara, orang tua atau anak kita, maka boleh. Dan saran saya, niatkan dalam penyembelihan hewan domba tersebut walaupun 1 ekor untuk menyertakan seluruh keluarga kita, karib kerabat kita, handai tolan kita dalam pahalanya, sehingga walaupun kewajiban berkorban itu gugur atas 1 orang saja, tetapi semua orang yang kita cintai turut serta merasakan pahalanya, mendapatkan pahalanya di sisi Allah dengan hewan korban yang kita korbankan. Itu namanya tasyrik fil ajr, menyertakan siapapun yang kita mau dalam pahala hewan korban kita. Dahulu Nabi SAW suatu hari menyembelih 2 ekor domba besar ya. Ekor 1 domba yang pertama beliau sembelih untuk diri beliau sendiri. Hadza ani wa an ahli baiti. Ini aku sembelih pahalanya untuk diriku sendiri dan keluargaku. Kemudian hewan yang kedua, hadza amman lam yudhhi min ummati. Ini pahalanya untuk seluruh orang yang tidak mampu berkorban dari kalangan umatku. Sehingga ini yang disebut tasyrik fil ajr, menyertakan orang lain dalam pahala hewan korban kita, walaupun secara hukum hewan domba itu hanya boleh untuk berkorban 1 orang, tidak boleh patungan lebih dari satu orang. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan kedua, Ustaz. Untuk pertanyaan kedua, Ada uzur tidak puasa? uzur puasa ya. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit atau safar atau yang lainnya, maka hukum asalnya adalah mengganti di hari lain. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapapun dari kalian yang sakit atau safar, maka harus mengganti di hari lainnya. Tidak boleh membayar fidyah kecuali kalau ternyata udurnya tidak hilang, berkelanjutan. Misalnya sakit yang menaun, tidak ada harapan atau kecil harapannya untuk bisa pulih dan mampu puasa, maka itu membayar fidyah. Namun kalau udurnya itu sudah hilang, sakit kemudian sehat, safar kemudian sudah pulang, maka wajib mengganti di hari lain selain bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Bapak Jeffrey di Tasikmalaya, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufik kepada Bapak, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, berinteraksi secara langsung kepada Ustadz, bertanya melalui layanan interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Ustaz, kita bacakan Ustaz pertanyaan melalui website. Ya, ada hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya Ustaz, apakah lomba berhadiah seperti futsal, basket dan lain-lainnya hukumnya haram kecuali lomba berkuda dan memanah? Apakah undian berhadiah hukumnya haram juga, Ustaz? Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Bila lomba itu dilakukan tanpa ada uang pendaftaran, alias lomba itu free, siapapun yang daftar namun tidak dipungut biaya pendaftaran, maka itu halal. Selama lombanya itu lomba-lomba yang halal, bukan lomba minum sampai kekenyangan, makan sampai sebanyak-banyaknya, paling banyak itu yang mendapatkan hadiah, maka ini perbuatan yang haram ya, karena itu termasuk israf. Sebagian lomba itu kadang sampai mutah-mutah, ini haram hukumnya. Ya. Namun kalau lombanya itu misalnya seperti lari, lombanya itu semacam cerdas cermat, ketangkasan tangan dan lain sebagainya, maka insya Allah itu halal ya, selama tidak dipungut
biaya pendaftaran, karena kalau dipungut biaya pendaftaran maka itu adalah bentuk perjudian. Walaupun itu lomba, walaupun itu dibahasakan dengan permainan, namun setiap orang yang daftar itu pasti harapannya ingin mendapatkan hadiahnya, menang. Dengan membayar sejumlah uang, mendapatkan hadiah yang lebih besar, maka itu adalah bentuk judi. Nah, kalau dalam lomba-lomba misalnya, lomba menghafal Quran, lomba cerdas cermat atau yang sejenis, lomba menulis, berkhitbah, berceramah, sekali lagi itu lomba yang halal asalkan tidak dipungut biaya pendaftaran. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Riau, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Saya sedikit menanggapi Ustaz yang berkaitan dengan kurban tadi. Kalau seperti kurban sapi itu kan bisa 7 orang Ustaz. Nah, ini bagaimana ada kejadian kalau ada salah satu dari yang ikut berkurban itu patungan, dia non muslim Ustaz. Itu boleh apa? Tidak masalah, sehingga yang 6 itu adalah patungan korban, yang 1 itu patungan daging. Sehingga dia tidak berniat ibadah pada yang sepertujuhnya, dia hanya niat untuk membeli daging sapi saja. Dan itu boleh. Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, pemirsa, demikianlah kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ustadz melalui layanan interaktif kami di 0331544687 dan tentunya berkaitan dengan fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kembali kita Ustadz bacakan pertanyaan dari hamba Allah kembali juga di kota Riau, Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah aplikasi belanja online kita bisa membayar memakai koin yang didapat kalau kita main game yang ada di aplikasi tersebut. Misalkan saya membeli baju dengan harga 20.000, saya punya koin 10.000, saya pakai koin itu untuk membayar. Jadi awalnya bayar 20.000, saya karena ada dapat potongan koin tadi saya hanya membayar 10.000 Ustaz. Apa hukum mengumpulkan koin itu dan memakainya untuk jual beli Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dunia maya itu memang unik ya. Para pemilik aplikasi, mereka mengharapkan data bahwa para pengguna aplikasi itu menghabiskan waktu yang cukup lama ketika menggunakan aplikasi, dan itu akan terekam dalam database mereka. Untuk apa? Untuk dijual kepada investor. Untuk dikatakan kepada para investor bahwa ini loh aplikasi kami diminati. Padahal itu aplikasi apa? Aplikasi untuk berniaga. Sehingga mereka ingin berkata kepada investor bahwa banyak orang yang browsing mencari data, mencari barang di aplikasi kami. Padahal faktanya mereka bukan mencari barang. Mereka menghabiskan waktu dalam waktu yang lama. Untuk apa? Untuk bermain game. Tentu ini adalah bentuk dari tipu menipu. Ya, Anda dijadikan partner untuk menipu, dijadikan alat untuk menipu para investor yang terperdaya bahwa banyak pengguna aplikasi itu menghabiskan waktu berjam-jam dengan asumsi mereka itu mencari barang, bertransaksi, padahal faktanya bukan. Faktanya mereka bermain-main. Ya, maka ini adalah bentuk dari kadzib, dusta, dan itu hukumnya haram. Anda tidak boleh menjadi partner dalam perbuatan haram. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Riau, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan kita punya kabar gembira Ustaz untuk pemirsa ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ada live interaktif baru ini. Masya Allah. Dan kami kabarkan kepada para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, alhamdulillah mulai besok Selasa insya Allah akan ada live interaktif baru. Live interaktif menjaga iman setiap Selasa pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat yang insya Allah akan diasuh oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan Hafizahullahu Ta'ala. Jadi untuk pemirsa jangan lewatkan jam 10 pagi besok hari Selasa insya Allah. Masya Allah, ini beliau ini
spesialisasi dalam ilmu akidah. Akidah saja. Iya, S3, S1, S2, S3 dalam bidang ilmu akidah. Di Madinah Ustaz. Masya Allah, betul. Masya Allah. Ya, Barakallahu fiik. jangan lewatkan pemirsa untuk tayangannya esok hari. Dan alhamdulillah sudah ada kembali Ustaz penelpon yang bergabung. Ada Ibu Hamallah di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. ini mengenai dana, pengumpulan dana Ustadz. Jadi Baik. ada seseorang mengumpulkan dana, itu rencananya untuk pembebasan tanah untuk membangun pondok gitu. Baik. Ya, qadarullah, itu pondoknya sampai saat ini karena ada sesuatu hal atau lainnya tidak bisa dibangun sampai sekarang. Mm-mm. Yang dipertanyakan adalah apakah yang mengumpulkan dana ini mempunyai tanggung jawab terhadap orang yang punya dana, Ustadz, karena Baik. yang berjalan sekian tidak ada hasilnya maksudnya gitu. Ya. Yang Baik. itu pertanyaannya, apakah nanti dia akan dituntut oleh yang punya dana gitu? Kenapa? Baik. Karena belum dibangun gitu, cuman baru pembebasan tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang-orang yang mengumpulkan dana itu mereka dapat dapat balasan atau pahala dari Ya. Allah gitu. Jadi Baik. ini dikumpulkan ini adalah salah seorang ustadz yang sunnah juga gitu. Baik, Karena Ibu. qadarullah sesuatu hal tidak terjadi, tidak dibangun sampai saat ini dah Ya. beberapa tahun. Jadi yang pengumpul dana ini agak merasa takut apakah nanti dituntut dia oleh yang punya dana, itu aja Ustaz. Baik, Ibu. Ya, cukup Ibu. Ya, Cukup. cukup itu Ya. saja. Baik, Ibu. Jazakallah khairan. Oh, ya. Wa'alaikum jazakumullah khair. Baik, Baik. barakallahu fiik. Wa athabakumullah kepada Ibu di Pekanbaru Riau ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Menjadi kepanitiaan atau kontributor dalam penggalangan donasi itu sebetulnya adalah bentuk dari rekomendasi. Sehingga ketika kita merekomendasikan satu proyek sosial kepada orang lain untuk ikut berpartisipasi, maka idealnya kita ketika merekomendasikan itu betul-betul merekomendasikan kepada proyek-proyek yang betul-betul amanah dijalankan oleh orang-orang yang amanah dan proyek-proyek yang betul-betul dapat mengalirkan pahala. Namun tentu kita bukan Tuhan, siapapun kita bukan Tuhan. Karena kalau ternyata ada faktor X, kata orang, faktor X yang menyebabkan satu proyek sosial itu terhalang, tidak bisa berjalan, atau memang sedang progres. Karena proses untuk pembangunan itu membutuhkan progres ya, dari pembebasan tanah, kemudian penerbitan izin pembangun, dan lain sebagainya, maka tentu itu tidak masalah ya. Namun kalau ternyata yang memiliki proyek tersebut atau inisiator mengadakan proyek itu ternyata kurang amanah sehingga akhirnya tidak terlaksana, atau misalnya ada komersialisasi sehingga dananya itu habis digunakan untuk operasional sendiri, untuk memperkaya sendiri, maka tentu ini adalah bentuk dosa. Dan kita ketika kita berkontribusi dalam penggalangan dana itu idealnya adalah kita termasuk orang yang ta'awun, tolong menolong dalam perbuatan kebajikan, dan itu akan mendapatkan pahala tersendiri. Asalkan kita betul-betul sudah memverifikasi bahwa proyek itu baik, proyek itu benar, dan dijalankan secara profesional. Betapa banyak orang yang punya niat baik, kita tidak mencurigai tentang niat baiknya, namun profesionalitasnya minim. Ya, proyek itu terlalu fantastis misalnya, yang boleh dikata mustahil untuk bisa dilakukan oleh 1-2 orang saja. Atau proyek tersebut misalnya tidak tepat guna, maka tentu kita juga tidak amanah ketika kita merekomendasikan proyek-proyek yang semacam itu kepada orang lain. Intinya kita harus selektif ya. Dan kalau ternyata kita sudah selektif, ada faktor lain yang menyebabkan proyek itu tidak berjalan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena kita tidak sengaja ya. Allah Ta'ala alam. Ustaz. Untuk para donatur itu pahalanya bagaimana Ustaz? Allah Maha tahu niatnya. Sehingga Allah tidak akan pelit, Allah akan berikan pahala sesuai dengan niat yang ada dalam hati mereka. Insyaallah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu hamba Allah di Riau, jazakillah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan ada kembali Ustaz Umu Yodi bergabung dalam telepon. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum.
terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, Ustadz, Ya. kalau seandainya kita korban atas nama anak kita yang baru saja meninggal, itu bagaimana hukumnya, Ustadz? Terus apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di dunia untuk kita kirimkan kepada anak kita yang baru meninggal? Udah, Ustadz, itu Baik. aja. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Nabi SAW tidak pernah berkorban untuk keluarga beliau yang telah meninggal. Namun yang valid dari Nabi menyertakan keluarga beliau yang hidup ataupun yang sudah meninggal, bahkan yang belum lahir pun disertakan dalam pahalanya. Makanya saran saya, berkorbanlah untuk diri sendiri dan sertakan semua keluarga kita yang sudah meninggal atau bahkan mungkin yang belum lahir bahkan dalam pahala korban kita. Itu akan lebih sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi dulu pernah berkorban dengan 1 ekor ya, dan beliau bersabda dalam niat yang mengikrarkan ya, beliau mengatakan hadza anni wa aman lam yudhah min ummati. Ini korban ini untuk diriku dan untuk seluruh umatku yang belum mampu berkorban atau yang belum berkorban. Yang kedua, untuk keluarga kita yang telah meninggal adalah, pertama yang paling penting adalah mohonkan ampunan kepada Allah SWT atas dosa-dosanya. Dan terus doakan agar Allah SWT merahmatinya di alam kubur hingga kelak dari kiamat. Serta kita menjaga nama baiknya dengan menjaga hubungan baik dengan karib kerabatnya, dengan sahabat-sahabatnya, seperti yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW dengan sahabat-sahabat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, termasuk keluarga dan kerabat orang yang meninggal tersebut. Kalau memang dia punya anak keturunan, istri atau suami atau mungkin sahabat karib, itu semuanya dijaga untuk sebagai bentuk wafa, bentuk kesetiaan kepada keluarga kita yang telah meninggal dengan menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat karibnya. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Ya, demikianlah kepada Ummi Yodi di Riau, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dan kembali kita angkat telepon, Ustaz. Baik. Yang sudah bergabung ada Ibu Rahma di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa untuk Ustadz dan Amin. Barakallahu fiik. Wa iyyak. Fatwa TV selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Wa iyyak. Barakallahu fikum, Ustaz. Ustadz, Iya, silakan Ibu. Ustadz, Iya, silakan Ibu. ini kan mau nanya, ini tanggal 1 Dzulhijjah sampai tasrik ya. Akhir tasrik itu disunahkan bertakbir, Ustadz, di mana saja itu ya. Ya. Pertanyaan yang pertama, Ustadz ya. Kedua, saya tanya Ustadz, puasa Arafah itu apa? Yang saya tahu kan orang awam ya, Ustadz, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju maklumat. Jadi saya itu biasa itu puasa hari Arafah, Ustadz. Betul. Sekarang ini kok kita kan belajar dari ilmu lagi ya Pak gitu Ustaz ya. Banyak itu tadi Ustaz yang bilang tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi bukan bertepatan dengan Arafah. Karena kan kita di Jakarta lain, di negara lain, di jamnya berbeda. Ya berbeda. Ya selama ini saya ngikuti pokoknya ngerti hadisnya tadi itu Ustaz. Al-Hajju Arafah. Ini kemarin tadi dapat itu gitu. Jadi yang mana gitu Ustaz, saya bingung gitu Ustaz. Baik. Yang benar ya, syukran. Ya. Jazakallah khairan, barakallahu fiik Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Bu Rahma di Jakarta atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama saya mengucapkan barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas tadzkir yang mengingatkan bahwa salah satu amalan yang disyaratkan pada 10 hari Dzulhijjah adalah memperbanyak takbir. Dan takbir itu ada 2 macam, takbir yang muqayyad dan takbir yang mutlak. Takbir mutlak itu diawali dari tanggal 1 Dzulhijjah, sejak terbenamnya matahari pada akhir hari Dzulqa'dah dan terbitnya hilal pada Dzulhijjah, kita memperbanyak takbir kapan saja, di mana saja. Ya, itu namanya takbir mutlak. Hingga memasuki hari tasyrik, ya, Idul Adha. Pada hari tasyrik hingga Idul Adha, ya, malam Idul Adha kita mulai takbir. Dan kemudian setelah Idul Adha
ya memasuki hari tasyrik, kita bertakbir pada setiap selesai sholat fardu atau yang disebut dengan takbir muqayyad. Adapun sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 itu namanya takbir yang mutlak. Kapan saja, di mana saja, tidak dibatasi dengan waktu sholat. Tapi hari tasyrik takbirnya hanya setelah sholat fardu. Ya. Adapun dalam penentuan Idul Adha, Idul Fitri, termasuk hari Arafah, maka para ulama memang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan idealnya seluruh umat Islam itu mengikuti kaum muslimin yang ada di Arafah, di mana mereka wukuf, maka di saat itulah kita berpuasa Arafah, beridul Fitri, beridul Adha. Ya. Idealnya satu dunia ini satu id. Namun banyak ulama, termasuk ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga ulama mazhab yang lainnya, mengatakan bahwa masing-masing daerah itu mengikuti acuan hilal yang ada di masing-masing daerah. Dan pendapat ini yang lebih realistis ya. Pendapat ini yang lebih realistis, baik di zaman dulu yang belum ada teknologi informatika yang menyebabkan orang itu tidak mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain, di negara lain, ataupun di zaman sekarang yang kaum muslimin sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara. Maka yang paling baik dalam ini adalah mengikuti penetapan negara masing-masing. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, al-fitru yauma yuftirun nas wal adha yauma yudhin nas. Hari fitri, Idul Fitri itu adalah hari di mana seluruh masyarakat kamu itu berbuka puasa, berhenti dari berpuasa. Dan yang namanya Idul Adha itu adalah di mana seluruh kaum muslimin di sekitarmu itu mereka menyembelih hewan korban atau menunaikan sholat pada waktu duha. Wallahu ta'ala alam. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Kalau misalkan Ustaz, begini Ustaz, orang-orang yang haji wukuf di Arafah itu, misal kita di Indonesia itu tanggal 8 Zulhijjah Ustaz. Yeah. Nah, kita ikut itu puasa Ustaz. Puasa, kemudian 9 Zulhijjah juga puasa juga, itu gabung itu gimana Ustaz? Tanggal 8 itu namanya hari Tarwiyah. Yang namanya hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Ada yang wukuf ataupun tidak ada wukuf, maka tanggal itu adalah tanggal Arafah atau hari Arafah. Dan tanggal 10 Zulhijjah ada yang berhaji atau tidak, itulah hari Idul Adha. Karena kita berbicara tentang hari, bukan tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Begitu Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Ibu Rahmah di Jakarta, jazakallahu khairan barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik, keistiqomahan kepada ibu, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan kita bacakan Ustaz pertanyaan melalui website. Ada dari saudara kita Muhammad Iqbal Pratama di Jawa Barat, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika memotret hasil lukisan makhluk bernyawa yang dibuat oleh orang lain tetap tidak boleh, bagaimana jika kita memotret dengan sengaja atau direncanakan dari awal terhadap lukisan itu, setelahnya langsung dihapus Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik, hidayah kepada saudara Muhammad Iqbal Pratama, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Hukum itu tidak ada bedanya sebentar atau lama. Kalau haram maka sebentar juga haram, lama juga haram. Kalau halal sebentar ya halal, lama juga halal ya. Sehingga dalam beragama kita tidak sepatutnya berusaha mencari celah agar kita bisa melakukan sesuatu yang haram atau meninggalkan sesuatu yang wajib. Itu yang disebut dengan tatabu' rukhas. Mencari-cari celah untuk meninggalkan agama Allah, mencari yang ringan sesuai dengan nafsu kita. Ya. Adapun masalah hukum foto gambar, maka para ulama ya telah berfatwa bahwa menggambar makhluk hidup, melukis, memahat, mematung itu adalah haram hukumnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah fotografi, video itu termasuk
suatu hal yang haram karena itu termasuk menggambar, banyak ulama mengatakan ya itu termasuk menggambar. Namun sebagian ulama mengatakan tidak, itu tidak termasuk menggambar. Itu bagaikan kita bercermin, di mana di dalam cermin itu atau cermin itu memantulkan wajah kita, memantulkan badan kita, sehingga terkesan ada dua, yaitu kita dan juga gambar yang ada terpantul di cermin. Ini alasan sebagian ulama mengatakan bahwa mengambil foto ataupun mengambil video itu tidak termasuk dalam larangan menggambar, ya, karena itu sekali lagi tidak menggambar, namun itu adalah bayangan yang tertangkap dan kemudian berhenti, tidak hilang ya, namun tertahan. Itu bagaikan kita ketika ada cahaya, kita kadang bermain, mempermainkan tangan kita di dinding dan sejenis seperti itu. Itu alasan pendapat yang mengatakan bahwa fotografi ataupun video itu tidak haram. Seperti halnya sekarang saya ada di Jember dan Anda ada di tempat lain yang Anda bisa menyaksikan. Padahal yang Anda saksikan bukan saya, tapi itu adalah video saya atau gambar saya yang ada saat ini sedang ada di Jember. Allah Ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Ya, demikianlah kepada Muhammad Iqbal Pratama, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Kita bacakan Ustaz kembali pertanyaan dari Rezki di Sulawesi Tengah, Kota Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya bekerja di salah satu ojek online dan pernah ketika mendapat orderan yang haram, saya minta kepada pemesan untuk membatalkannya. Pertanyaannya adalah apakah masih halal saya bekerja di ojol tersebut, sementara ada perjanjian di dalam ojol itu wajib menyelesaikan orderan yang didapatkan, tetapi di sini saya melanggar ketentuan ojol itu. Sementara andaikan dia tahu kalau pembatalan itu atas kemauan dari saya sendiri, maka akan menurunkan rating saya. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Saya mengapresiasi sikap Anda yang lebih mengedepankan agama Allah SWT, mengedepankan hukum Allah SWT, mengedepankan komitmen Anda sebagai orang Islam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada kewajiban, bahkan tidak boleh secara aturan syariat Anda mematuhi dan menjalankan satu aturan regulasi yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mabalu qaumin, kata Nabi SAW, mabalu qaumin yashtarituna syurutan laysat fi kitabillah. Mengapa ada orang-orang yang mengajukan persyaratan yang bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fama kana min syartin laysa fi kitabillah, dan syarat apapun, kesepakatan apapun yang bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan kitabullah, fahuwa batil, maka itu satu klausul, satu persyaratan yang batal demi hukum. Walaupun itu jumlahnya 100 syarat, 100 klausul, maka semuanya batal demi hukum. Dan masalah rating Anda turun, maka itu adalah konsekuensi. Anda tidak perlu berkecil hati, justru dengan sikap Anda yang gagah berani, dengan tegar menolak order yang haram tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan memberkahi, Allah akan membukakan pintu rezeki untuk Anda dan memudahkan urusan Anda. Dan itu adalah prinsip hidup. Sekali lagi, sebagai seorang muslim, kita harus memiliki prinsip, kita memiliki idealisme, dan idealisme terbesar kita adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idealisme terbesar, prinsip hidup kita terbesar adalah keimanan kita. Sehingga apapun yang terjadi di dunia ini, interaksi dengan siapapun tidak boleh merusak idealisme kita sebagai seorang muslim, iman kita, ketakwaan kita, tuntunan syariat kita. Itu adalah hal yang prinsip yang tidak boleh digadaikan dengan apapun. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah kepada saudara Rezki di Palu, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada saudara Rezki, keluarga dan pemirsa sekalian. Dan pemirsa, alhamdulillah tadi Ustaz ada pertanyaan. Alhamdulillah. Pada perjumpaan kali ini, barakallahu fikum, jazakumullah atas waktu dan ilmu Ustaz. Amin. Wa antum kadzalik. Ya, masyaallah. Semoga di lain kesempatan kembali kita berjumpa Ustaz, bismillah. Amin. Barakallahu fikum.
Dan pemirsa, tadi adalah pertanyaan terakhir kita. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penanya, para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi jangan hirau, karena live interaktif Fatwa TV akan selalu menemani Anda dari hari Senin hingga Jumat. Dan kami juga informasikan jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini akan ada kembali live interaktif bersama Ustadz Nizar Saad Jabal dengan tema fikih praktis ilmu waris. Kepada ibu yang bertanya mengenai waris tadi, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz nantinya setiap Senin pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui sunduk donasi yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada perjumpaan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau belum? Kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?